jangan dilepas. Jadi saya absen untuk kecamatan berdiri, perwakilannya semua. Kecamatan Mamasa semua BPS berdiri. Masih banyak kurang. Terima kasih. Bala berdiri. Makan sih. Rehan. Oke, makasih. Sumaron. Oh, berdua. Tanung dulu. Oke, makasih. Oke, makasih. Kita atau yang mewakili yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa atau yang mewakili yang kami hormati Ketua dan yang kami hormati para rohaniwan, para pelantikan anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Mamasa tahun 2024. Hari ini, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Mamasa. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa nomor 634 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara untuk bupati pada desa Kelurahan se-Kabupaten Mamasa tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat panitia pemungutan suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk pemilihan sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 26 Mei 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Sumartin ditandatangani Gadita.
bersumpah kepada Ketua KPU Mamasa dan Rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Berberes oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dan diikuti oleh seluruh anggota PPS. Saya Smari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa akan mengambil sumpah janji saudara-saudara sebagai anggota panitia pemungutan suara se-Kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota menjadi undang-undang bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai anggota panitia pemungutan suara terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, bersediakah saudara-saudari saya ambil sumpah dan janji? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap pengamalan kode etik penyelenggara pemilu. Sumpah janji ini pada hakikatnya merupakan pernyataan seseorang yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas sumpah ini. Di samping disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui dan kepada Tuhan yang akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Dengan demikian, saudara-saudari, saya akan mengambil sumpah menurut agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan pengayat kepercayaan. Untuk yang beragama Islam mengucapkan, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik mengucapkan, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu mengucapkan, Om Atta Paramisesa. Untuk yang beragama pengayat kepercayaan mengucapkan, demi Tuhan saya, demi Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya seluruh ikuti kata-kata saya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota pemungutan suara dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat. Demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen mengucapkan, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada anggota PPS dipersilakan duduk kembali. Berita acara pemanggilan sumpah janji kepada Ketua KPU Mamasa, Rohaniwan dan perwakilan anggota PPS yang dilantik dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan dan menandatangani berita acara pemanggilan sumpah atau janji. Kepada Rohaniwan dan perwakilan PPS dipersilakan kembali ke tempat semula. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua KPU Kabupaten Mamasa kepada Bapak Sumarlin dengan hormat disilakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu tanggal 26 bulan Mei tahun 2024, saya Marlin SIP dengan resmi melantik saudara-saudara. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamasa nomor 634 tahun 2024 sebagai anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati serta wakil bupati tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Mamasa 26 Mei 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, Sumatera.
Mamasa. Dipersilakan kembali ke tempat. Dan fakta integritas oleh anggota panitia pemungutan suara yang mewakili disilakan mengambil tempat. Fakta integritas anggota panitia pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati langsung 2024. Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibaca oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan dan harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas di masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Aula DPR Mamasa. Saya, anggota panitia pemungutan suara kelurahan desa, kecamatan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan dengan ingin menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan desa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisian kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan dengan ketat, menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon peserta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan oleh peserta simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 10. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilihan. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan fakta integritas kepada Ketua KPU Kabupaten Mamasa dan perwakilan anggota BPS dipersilakan untuk menandatangani fakta integritas kepada Ketua KPU Kabupaten Mamasa. Disilakan mengambil tempat. Kepada perwakilan anggota BPS
dipersilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa kepada Bapak Sumarlin dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretariat dari KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamasa atau yang mewakili, yang kami hormati para rohaniawan, yang kami hormati teman-teman media, yang kami hormati anggota KPU Kabupaten Mamasa, yang kami hormati sekretaris beserta jajaran, yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman PPS yang baru saja. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik atau anggota PPS yang baru saja dilantik. Tentu dalam masa tugas yang akan dijalankan oleh saudara-saudari ini harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di mana kita bisa menemukan satu rasa tanggung jawab itu? Tentu salah satu untuk menguji itu adalah kesungguhan. Nah, teman-teman tadi atau perwakilan tadi sudah menyampaikan beberapa poin yang tertuang dalam fakta integritas. Seharusnya dan semestinya tidak hanya sekedar dibaca, tetapi mesti menjadi satu penghayatan dalam diri kita untuk kemudian menjadi satu dasar dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kita yang akan datang. Pertama-tama saya menginformasikan permohonan maaf dari salah satu anggota KPU Kabupaten Mamasa yang tidak sempat hadir dan tidak bisa membersamai kita pada sore hari ini. Saudara Askar selaku Divisi Hukum dan Pengawasan masih berada di Jakarta untuk menghadapi putusan sidang perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni yang akan datang. Sehingga beliau berpesan kepada kami untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari. Selanjutnya, kami tak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman PPS bahwa dalam rangkaian tahapan yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan sampai pada puncak pelaksanaan 27 November 2024 ini, yang di depan mata kita adalah pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Tahapan pemutahiran data pemilih itu akan dimulai pada tanggal 31 Mei yang akan datang. Tentu ini menjadi satu tantangan bagi teman-teman PPS untuk kemudian bagaimana bisa menunjukkan satu integritas pada diri saudara-saudari untuk kemudian bagaimana menentukan bahwa apakah yang bersangkutan atau calon pemilih ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tidak sekedar hanya mengambil atau melakukan proses pendataan, meskipun itu dilakukan oleh teman-teman Pantarli, tetapi kewajiban teman-teman PPS itu harus melakukan proses pengawasan dan memastikan bahwa orang yang telah dilakukan pendataan itu memenuhi syarat secara undang-undang untuk bisa didaftarkan sebagai pemilih. Kalau sudah ada yang meninggal dunia, jangan lagi dimasukkan sebagai atau dicatatkan sebagai pemilih. Ini yang menjadi penekanan atau titik tekan bagi teman-teman. Selanjutnya, beberapa hari yang lalu
teman-teman juga sudah akan melakukan proses verifikasi administrasi untuk bakal pasangan calon perseorangan. Yang selanjutnya dari hasil verifikasi administrasi itu akan dilanjutkan pada tahapan verifikasi faktual. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan KPU nomor 532 di bab 7 jelas di situ disebutkan bahwa proses verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dan dapat dibantu oleh PPK. Artinya apa? Teman-teman PPS akan terlibat langsung dalam proses verifikasi faktual nantinya ketika misalkan dalam keputusan KPU proses verifikasi administrasi yang berjalan itu dianggap memenuhi syarat untuk calon perseorangan yang akan datang. Sampai batas waktu tanggal 29 teman-teman di kantor KPU melakukan proses verifikasi administrasi. Sehingga sekali lagi kami sampaikan bahwa kewenangan teman-teman sudah diatur, tugas dan wewenangnya sudah diatur, silahkan dilakukan dibaca, dipahami dan dihayati terkait dengan aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan kita. Saya berharap ke depan tidak ada lagi perdebatan terkait dengan aturan. Saya berharap bahwa teman-teman harus melakukan pencermatan, membaca secara cermat terhadap aturan-aturan yang ada. Jangan kemudian hanya sekedar instan terus bertanya, tetapi tidak membaca. PPS atau penyelenggara pemilu itu tidak diperkenankan untuk kemudian berasumsi. Tidak ada kata atau hal apapun yang mesti disampaikan menyangkut dengan tahapan pemilu hanya karena berdasarkan asumsi, tetapi selalu harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari KPU RI sampai ke tingkat KPPS sekalipun, itu tidak diperkenankan berbicara terkait dengan asumsi. Besok lusa ada yang bertanya kepada teman-teman berapa persyaratan calon, teman-teman tidak mampu menjawab. Itulah yang mesti harus teman-teman baca dan cermati dalam undang-undang yang mengatur terkait dengan pencalonan pilkada kita yang akan datang. Jangan pernah berhenti untuk tidak membaca, harus selalu membaca, mencermati dari setiap norma, karena itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatunya dalam proses tahapan yang berjalan. Teman-teman, saya berharap sekali lagi jangan ada gontok-gontokan di internal hanya karena kepentingan pribadi-pribadi. Kita tahu pasca rekrutmen 2024 yang lalu, 2023 yang lalu, ada beberapa anggota PPS yang meninggalkan tempat dan bahkan tidak pernah menjalankan tugas. Kita tidak mau lagi. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekretaris, teman-teman Korwil untuk melakukan monitoring setiap saat. Tidak ada lagi orang yang harus lepas dari tanggung jawab 1 bulan atau 2 bulan hanya menerima honor, itu kemudian tidak pernah menjalankan tugas. Teman-teman sudah menandatangani fakta integritas dan bersedia untuk melaksanakan tugas sepenuh waktu. Tidak ada lagi orang yang harus tinggal di sini dan tinggal di sana hanya karena kepentingan atau urusan pribadi. Tetapi teman-teman sudah harus bisa melaksanakan tugas secara total dan bersungguh-sungguh. Saya pikir ini menjadi hal penting yang perlu untuk kami ingatkan. Mari teman-teman kita saling bahu-membahu mensukseskan pelaksanaan pilkada yang akan datang. Hal-hal yang dimungkinkan perlu dan patut untuk dikoordinasikan, dikomunikasikan. Mari kita saling berkoordinasi dan komunikasi. Yang penting juga saya ingatkan kepada teman-teman, jangan pernah memutuskan komunikasi terhadap pemerintah desa. Terkecuali dalam hal yang menyangkut tentang intervensi politik, itu tidak diperkenankan untuk PPS melakukan komunikasi dengan desa. Tetapi menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal yang dimungkinkan untuk bisa melaksanakan, mensukseskan pemilihan yang akan datang, saya pikir itu tidak ada persoalan. Terkecuali hal-hal yang sifatnya politik dan sebagainya atau intervensi, itu tidak diperkenankan. Tetapi komunikasi, silakan berkomunikasi dengan pemerintah desa. Teman-teman juga toh nantinya akan berkantor atau bekerja, akan difasilitasi oleh pemerintah desa, sehingga jangan ada terbangun ego sektoral karena mentang-mentang teman-teman adalah
dianggap sebagai penyelenggara yang independen, kemudian tidak ada lagi komunikasi terhadap desa. Kami beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir banyak mendapatkan keluhan dari kepala desa karena dianggap bahwa beberapa PPS yang ada di daerah masing-masing itu tidak pernah melakukan koordinasi, tidak pernah melakukan komunikasi. Permintaan data yang dilakukan oleh teman-teman desa atau pemerintah desa itu dapat diberikan sepanjang data itu yang sifatnya tidak dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 terkait dengan data perlindungan data pribadi. Sepanjang di luar dari itu berkenankan teman-teman untuk memberikan. Saya pikir ini yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Diucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Mamasa. Pembacaan doa oleh Bapak Pendeta Baso Sapan STH. Dengan hormat disilakan. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, karena Tuhan telah menolong kita di dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota KPPS saat ini telah terlaksana. Oleh karena itu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan melalui doa bersama, dan kita akan berdoa secara bersama menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya akan membantu doa menurut agama Kristen. Mari kita berdoa. Segala syukur dan pujian kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga pelantikan dan pengambilan sumpah KPPS se-Kabupaten Mamasa telah sebagai penyelenggara pemilu di desa masing-masing. Kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar supaya mereka bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu di desa mereka masing-masing, bupati dan wakil bupati. Biarlah kasih dan berkat mereka alami, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas secara adil, jujur, di dalam menegakkan aturan undang-undang yang berlaku di negara kami, negara Republik Indonesia. Dan dari dalamnya masyarakat kami sebagai masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, di dalam wilayah Kabupaten Mamasa, kami boleh mendapatkan pemimpin yang akan menggerakkan daerah kami ke arah yang Tuhan kehendaki. PPS, PPK, dan KPPD memberikan berkati mereka semua di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang diamanatkan oleh negara kepada mereka. Yang kami percaya juga bahwa tugas ini diamanatkan oleh Tuhan kepada mereka, karena kami ini semua adalah hamba Tuhan. Siapapun yang terpilih pada hari ini, kami percaya bahwa Tuhan yang telah memilih mereka, dan kami percaya juga bahwa Tuhan akan memilih mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Menjalani bintang
Tuhan berkenan berkati sehingga pelaksanaan acara ini boleh terlaksana dengan baik atas kuasa dan pimpinan dari Tuhan Allah. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke lembaga masing-masing. Karena kami mohon kepada sebagai modal ibadah dapatkan dengan penuh keselamatan dan nama Tuhan tetap kami puji dan kami mulia. Tuhan, kami berdoa syukur melalui Tuhan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai juga seluruh rangkaian upacara pelantikan pada hari ini. Selanjutnya, sesi foto bersama untuk anggota PPS dipersilakan berdiri di tempat. Izin pimpinan untuk mengambil tempat di bawah beserta dengan Forkopimda. Maju. Bisa maju merapat. Berarti belakang bisa maju merapat. Satu, dua, tiga. Tangan. Bagaimana melayani? Izin bagaimana melayani? Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ya, masuk. Setelah pelantikan ini, Pak, apa yang akan menjadi tugas pertama mereka? Baik, terima kasih dari MPV lalu aku berpartisipasi dalam proses kegiatan terima kasih eksekusinya. Baik, terima kasih. Pertama tentu bahwa dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih yang dimana kita tahu bersama bahwa pertanggal 31 Mei yang akan datang itu sudah tahapannya sudah masuk, sehingga tentu teman-teman PPS yang baru saja dilantik ini sudah harus melakukan proses penguasaan monitoring terhadap proses berjalannya pemutahiran data pemilih yang akan dilakukan oleh teman-teman Pantaru yang akan datang. Selanjutnya bahwa kita bersama per hari ini teman-teman di kantor juga sudah melakukan verifikasi administrasi terkait dengan dukungan calon perseorangan, dan nantinya juga itu menjadi bagian penting untuk teman-teman PPS untuk melaksanakan verifikasi faktual kalau toh nantinya misalkan dalam hasil verifikasi administrasi ini itu dinyatakan memenuhi syarat untuk kemudian masuk ke tahapan verifikasi faktual. Iya. Jadi setelah verifikasi faktual, administrasi atau faktual? Administrasi ke faktual pertama dan faktual kedua. Ya. Untuk tahapan jalur partai politik. Iya, tahapan jalur partai politik itu kan nanti di bulan Agustus mulai proses pendaftaran, itu di tanggal 22 Agustus akan datang sampai pada penetapan itu 29 September terkait dengan untuk calon yang akan mendaftar di calon melalui jalur partai politik. Itu di tahapan-tahapan itu yang nantinya tentu KPU juga akan segera mungkin itu kemudian mensosialisasikan halayak ramai terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan kita. Kita tahu juga bahwa dalam waktu dekat ini KPU Kabupaten Mamasa akan melakukan peluncuran pilkada dalam waktu dekat, paling tidak bahwa itu di sekitar awal bulan Juni, karena kami kemarin sudah membicarakan mendiskusikan apakah kami akan mendahului oleh provinsi ataukah provinsi dulu baru kami. Tentu teknisnya nanti kami akan sampaikan lebih lanjut, karena kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu teman-teman di KPU atau tim dari panitia
penilai atau tim penilai baru saja selesai melakukan penilaian terhadap lomba jingle dan maskot pilkada kita yang baru-baru ini dilaksanakan, sehingga itu bagian-bagian penting juga yang akan kita luncurkan nantinya untuk menjadi kita kemudian bisa gunakan dalam menjalani segala tahapan, baik dalam bentuk maskot untuk digunakan sebagai alat sosialisasi nantinya. Oke, ya. Terima kasih Pak Ketua. Berapa jumlah sertifikat? Pada hari ini berdasarkan daftar yang kami lihat itu kurang lebih 543 orang yang mengikuti pada sore hari ini.